Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita ke tema 7, subtema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran pertama tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, yang pertama peristiwa pentingnya yaitu pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau dengan kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI diketuai oleh Raziman Wediodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei tahun 1945 sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara yaitu yang disebut dengan Pancasila. Nah, yang kedua peristiwa pentingnya yaitu pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dan diganti oleh PPKI yaitu dengan kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Nah, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang tadi BPUPKI-nya menghasilkan rumusan dasar negaranya yaitu Pancasila dan disahkan oleh si PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita lanjut yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus tahun 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Nah, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Lalu golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh oleh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita lanjut ke pembelajaran ketiga tentang peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama peristiwa heroiknya yaitu peristiwa 10 November tahun 1945. Tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Sedangkan sekitar pukul 17.00 atau pukul 5 sore terjadi kembali pertempuran di gedung Bank Internasional dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Gubernur Jawa Timur yaitu RM Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Nah, pada tanggal 10 November tahun 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan Banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api. Maksudnya itu semangat, berkobar-kobar. Dia terlalu berkobar-kobar untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Selanjutnya yang kedua, pertempuran Ambarawa.
Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November tahun 1945 sampai dengan 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR Letnan Kolonel Esdiman itu gugur. Nah, sejak saat itu pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, yaitu seorang panglima divisi 5 Bajumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Yang ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, terjadilah pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau kepanjangannya Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Selanjutnya, tadi kan hanya kita bahas peristiwa-peristiwa heroiknya. Apa sih Miss heroik itu? Jadi ini Miss jelasin pengertian tindakan heroik. Jadi heroik itu tindakan. Heroik itu yaitu tindakan heroik adalah tindakan kepahlawanan yang bertujuan untuk mengusir sisa-sisa para penjajah yaitu para sekutu dan Belanda. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, strategi yang dilakukan adalah melalui diplomasi dan perang gerilya. Dalam diplomasi banyak perundingan yang dilakukan seperti perjanjian Linggajati, Romroyan, dan konferensi meja bundar. Berikut beberapa tindakan heroik di berbagai daerah. Yang pertama, tindakan heroik di Banda Aceh. Di Aceh terjadi sebuah pertempuran besar. Pertempuran tersebut terjadi karena pembentukan organisasi yang dibentuk oleh para pemuda pada tanggal 6 Oktober 1945 yang diberi nama Angkatan Pemuda Indonesia atau disingkat API. Namun seminggu berdirinya organisasi tersebut, kemudian Jepang melarang berdirinya organisasi tersebut. Walaupun dipaksa untuk membubarkan API, tapi para pemuda menolak dengan keras dan timbullah pertempuran. Para pemuda melucuti senjata Jepang. Selain itu, para pemuda juga mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Jadi tindakan para pemuda API ini yang disebut dengan tindakan heroik. Selanjutnya, tindakan heroik di Palembang. Di Palembang tidak terjadi pertempuran dan perebutan kekuasaan dengan insiden karena pihak Jepang berusaha menghindarinya. Pada tanggal 8 Oktober 1945, Dr. Akagani mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Di mana Miss letak tindakan heroiknya? Yaitu tindakan heroiknya yaitu si Dr. Akagani ini berani mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Maka itu Jepang menghindari pertempuran di daerah Palembang. Selanjutnya, tindakan heroik di Kalimantan. Dukungan para pejuang Kalimantan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara berdemokrasi, pengibaran bendera merah putih, dan mengadakan rapat-rapat dalam pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 14 November 1945, beberapa pejuang berkumpul di halaman Nica dengan maksud mengarak bendera merah putih. Jadi, para pejuang itu mengarak bendera merah putih. Itulah salah satu tindakan heroik di Kalimantan.
Selanjutnya kita ke pembelajaran 4 tentang proses pembentukan NKRI. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia setelah merdeka. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang itu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Jadi ini sidangnya itu tentang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Terus tentang memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, sidangnya itu tentang membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Atau kalau kalian nggak tahu, isi sidangnya itu pada tanggal 19 Agustus itu ini. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, ini pada tanggal 19 Agustusnya ya, Nak ya. Kalau sekarang kan provinsinya sudah melebihi 8 provinsi. Karena terjadi pemekaran, makanya provinsi kita sudah tidak 8 provinsi lagi. Lanjut 22 Agustus 1945, yaitu sidangnya membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, disingkat KNIP, sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Dan yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia disingkat KNI, Partai Nasional Indonesia disingkat PNI, dan BKR yaitu Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Di bawah koordinasi KNI yaitu Komite Nasional Indonesia. Oke anak-anak Miss, sampai di sini materi IPS tema 7 subtema 2 hari ini. Semoga materi yang Miss berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami. Jangan malas untuk sering membaca dan sering mendengarkan. Kalau kalian susah untuk melihat videonya, masih materinya semua lengkap ada di buku. Terima kasih atas waktunya, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.